Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan modul 3, 4, dan 5 tentang select, order by, where, dan join pada mata kuliah sistem basis data. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Lul Karima dengan NIM akhir 1009 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Novia Ferdiani dengan NIM akhir 1029. Saya Laura Febinuliana dengan NIM akhir 1097. Yang pertama yaitu kita akan mempresentasikan tentang select and order by. Nah, di sini di question A, kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, untuk menampilkan kita butuh select bintang from supplier untuk menampilkan semua data. Di sini nantinya akan keluar supplier ID, company name, contact name, contact detail, address, city, region, dan seterusnya. Selanjutnya, kita juga diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, untuk itu kita butuh nih, select pick alih from customer untuk menampilkan semua data customer. Di sini ada customer ID, company name, contact detail, dan sampai semuanya itu terpaparkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke select dan order by pada kode B yang meminta tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi langkah yang pertama itu kita buatkan dulu kodenya yaitu dengan nama select untuk menampilkan kolom-kolom from dari tabel yang diinginkan dari soal. Jadi dituliskan select product ID yang merujuk pada ID produk, product name yang merujuk nama produk, unit price yang merujuk harga, dan units in stock yang merujuk stok from tabel produk. Maka outputnya akan seperti ini. Product ID sama dengan ID produk, product name itu merujuk ke kolom nama produk, unit price merujuk ke kolom harga, stock unit in stock merujuk ke stok. Pada kode soal B yang nomor 5 yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Sama dengan sebelumnya, yaitu kita select dari nama kolom yang diinginkan dalam soal, kemudian from tabel yang diinginkan dari soal, yaitu select supplier ID suppliernya, company name, nama perusahaannya, country, asal negaranya, dan contact name, yaitu kontak personnya, dari tabel supplier. Dan outputnya akan seperti ini. Ada ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan kontak person. Selanjutnya, untuk subbab yang D yaitu alias. Ini ada pertanyaan soal untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan kolom ID Pro sesuai nama kolom asli, harga stok dari tabel produk. Ini untuk barcode-nya. Pertama kita select produk ID, kolom produk ID sebagai ID produk, dialiaskan ID produk. Lalu produk name alias nama produk, unit price sebagai harga produk, dan unit in stock alias stok produk dari tabel produk. Lalu untuk outputnya yaitu ini ID produknya, lalu ini adalah produknya, dan harga barang dari produknya, lalu ini adalah stok barang dari produknya.
Soal selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Contohnya nama perusahaan sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel supplier. Ini select supplier ID sebagai ID supplier, lalu company name sebagai nama perusahaan, country sebagai asal negara dari lainnya, lalu kontak name sebagai kontak siapa yang perlu di dan kontak title ini sebagai kontak title di jabatan dari supplier. Ini outputnya ini di ID supplier, nama perusahaan, asal negara, kontak, dan kontak title. Kontak title ini mungkin sebagai jabatan dari kontak name-nya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke question D. Nah, di question D ini kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, di sini kita akan menampilkan supplier ID as ID supplier. Di slide dulu. Lalu contact name as nama. Lalu address, city, country as alamat from supplier. Nah, nantinya outputnya itu akan muncul seperti ini. Ini ada ID supplier, nama, dan alamat. Alamatnya itu aslinya dipisah-pisah antara address, city, dan country. Tapi di sini digabungkan menjadi satu. Gitu. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, and last name yang dipisahkan oleh spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Nah, kita jawab di sini select title, lalu ini ada spasi, first name, spasi, last name as nama lengkap, lalu ada address, city, country as alamat from employee. Nanti outputnya akan seperti ini. Ada sales representative Nancy Davolio, Vice President Sales Andrew Fuller. Nah, ini alamatnya. Ada alamat, lalu ini ada country dan ada city dan ada country gitu. Selanjutnya pada kode soal E, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari berupa angka, tahun berupa angka 4 digit. Jadi sebelum soal ini ada suatu kode dan di sini diminta untuk melakukan modifikasi. Dan modifikasi yang dimaksud itu hanya saya lakukan di format tanggalnya seperti ini. Jadi yang mulanya itu tidak seperti ini, maka supaya dia menjadi angka, itu formatnya diganti mm, dd, dan y 4 kali. Sehingga nanti akan menghasilkan output yang seperti ini. Di sini ada bulan berupa angka, hari berupa angkanya, dan juga tahunnya itu berupa angka 4 digit. Selanjutnya dengan kode soal yang sama, nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan berupa angka, hari berupa nama, tahun berupa angka 2 digit. Kita akan melakukan modifikasi di yang seperti ini. Jadi formatnya itu ada mm, day, dan yy. Jadi bedanya itu yang tadi menggunakan dd, di sini tuh menggunakan day, supaya di sini tuh terbaca harinya itu hari apa. Kemudian di sini YY itu supaya memunculkan 2 digit terakhir dari tahunnya. Kalau 4 digit terakhir maka dituliskan 4 Y 4 kali. Selanjutnya
Yang F yaitu selisih tanggal. Ini ada soal tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Ini kita select dulu employee ID sebagai ID pegawai. Kita leskan dulu ID sebagai ID pegawai, lalu birth date sebagai tanggal lahir, lalu hire date sebagai tanggal masuk atau tanggal mulai kerja. Lalu untuk usia masuk kerja kita perlu ekstrak tahun menggunakan age. Ini untuk usia masuk kerja itu kita menggunakan pengurangan, yaitu dari tahun masuk kerja dikurangi tahun lahir. Itu sama dengan usia saat masuk kerja. Dari tabel employee. Objeknya ID pegawai, tanggal lahir berapa, tanggal masuk ada usia masuk kerja. Ini dalam bentuk tahun. Soalnya kita ekstrak dari tahun. Kecuali kalau ekstrak day baru bentuknya itu hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat. Kita select dulu employee ID sebagai ID pegawai, hire date sebagai tanggal masuk kerja, tanggal mulai kerja, lalu untuk tanggal sekarang itu menggunakan to chart now. Nah ini day ini untuk modelnya itu day, month, terus year. Lalu kita ekstrak masa kerja, kita ekstrak tahunnya sekarang, tahun sekarang itu dikurangi tahun mulai masuk kerja dari tabel employee. Jadi tabel employee. Outputnya ID pegawai, tanggal masuk, tanggal sekarang kan day, terus month, terus ya masa kerja. Selanjutnya kita akan diminta untuk selanjutnya pada question G ini kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order details. Nah, di sini kita akan menilai order ID, quantity, unit price, quantity dikali unit price as jumlah from order details. Nah, di sini outputnya akan ada order ID, quantity, dan unit price. Lalu jumlah ini adalah hasil perkalian dari quantity dan unit price. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita jawab, select produk ID as ID product, unit price as harga per unit on order as jumlah yang sedang dipesan, unit price dikali unit on order as nilai barang yang sedang dipesan from product. Nah, nantinya kita akan mendapatkan output ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, dan nilai barang yang sedang dipesan. Nilai barang yang sedang dipesan itu hasil dari perkalian antara harga per unit dan jumlah yang sedang dipesan. Contohnya, di sini ada harga per unit dari ID1 yaitu 18 dan jumlah yang sedang dipesan adalah 0. Berarti nilai barangnya itu sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya kita akan
melanjutkan ke question A. Di question A, kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikabarkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini seharusnya kita itu langsung select order date. Kita akan menampilkan order date sama ship date gitu aja. Tapi karena ini sudah terlanjur, jadi ya select dikali from order where order date. Oke, pada kode soal H berikutnya, diinginkan untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi untuk menampilkannya itu kita lakukan select dari kolom yang diinginkan, ada product name sebagai nama produk, ada units on order sebagai jumlah yang diorder. From atau dari tabel produk, dan diorder by units on order. Order by-nya ini menunjukkan untuk menampilkan datanya itu terurut berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, di sini saya tidak memakai ascending untuk mengurutkan paling sedikit diorder karena itu sudah aturan default. Namun apabila ingin mengurutkan dari yang paling banyak diorder, maka ditambahkan descending. Jadi outputnya nanti akan tertulis seperti ini. Ada nama produk, ada produk yang paling banyaknya produk yang diorder itu yang paling sedikit. Ada yang jumlahnya 0, 10, hingga seperti ini. Itu ada 69 produk. Tidak di screenshot semua karena terlalu panjang. Oke, selanjutnya tampilkan last name, first name, dan lama kerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan dari nama belakang yang paling besar. Jadi di sini kita select dulu yang ingin dimunculkan. Ada last name, first name. Kemudian untuk mendapatkan atau mengetahui lama bekerjanya, ini kita ekstrak year untuk mengetahui berapa tahun mereka bekerja. Dari age, now itu untuk format tahun yang sekarang itu supaya dibandingkan dengan tanggal mereka itu direkrut sehingga bisa didapatkan hasil selisih atau lama mereka bekerja. Kemudian di sini S sebagai inisialisasi atau mengistilahkan extra year ini menjadi lama bekerja. From dari tabel employees, kemudian di order by diurutkan berdasarkan ini tadi, nama belakang yang huruf depannya itu paling besar, kemudian yang huruf depannya itu paling besar. Dan di sini itu ditunjukkan dengan descending, diurutkan dengan huruf awal dari last name itu yang paling besar. Sehingga outputnya itu kan terlihat seperti ini. Ada S yang lebih besar daripada P lebih besar daripada L, dan demikian. Kemudian ditampilkan first name-nya juga, mengikuti dari urutan last name-nya. Dan kemudian lama bekerjanya itu diambil dari extract year. Ada 30 tahun bekerja, 31 bekerja, 32 tahun bekerja, dan sebagainya. Untuk yang questionnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Kita select dulu product name, lalu unit price, harga barangnya, dan ini unit price bintang 0,75 sebagai diskon price. Ini membuat kolom lagi untuk harga yang telah didiskon 25 dari tabel produk. Dan kita order by ini untuk mengurutkan unit price discount ini untuk mengurutkan dari yang paling besar atau kalau di harga itu yang paling mahal. Product name, unit price yang paling mahal, ada yang
discount price. Selanjutnya pada modul where, pada kode A di sini diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi kenapa di sini saya masukkan dua kode jawaban? Karena menurut saya ini bisa jadi soal tuh menginginkan untuk menampilkan semua kolom dari customer, tapi karena tidak cukup, jadi saya menampilkan output dari kode yang kedua ini. Jadi, jika dia diminta itu untuk menampilkan seluruh kolomnya, tinggal dituliskan select bintang atau all dari customer yang mana atau where, country atau asal negaranya itu sama dengan Brazil. Brazilnya ini berupa string. Atau bisa memunculkan nama customernya saja. Jadi, di sini tertuliskan select nama kolomnya itu contact name from tabel customer where country atau di mana negara asalnya itu sama dengan Brazil berupa string. Maka akan dimunculkan outputnya itu seperti ini. Kontak name-nya itu siapa saja customer yang berasal dari Brazil. Ada 9. Ada 9 data yang customer-nya itu berasal dari Brazil. Selanjutnya pada soal berikutnya, tetap pada kode A, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Maka kita select kolomnya yang bernama product name, from tabel produk, where itu untuk menunjukkan syaratnya di sini, tidak diproduksi lagi. Di dalam kolom dari tabel produk, itu nama kolomnya itu adalah discontinue sama dengan 1 atau true, yang menunjukkan sudah tidak diproduksi lagi kalau sama dengan 1 itu. Atau menunjukkan true dalam bilangan boolean. Nah, jadi outputnya nanti itu akan menampilkan nama-nama produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Di sini ada 10 nama produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Maka jawabannya di sini, kita select kolomnya dulu, ada supplier ID, company name, dan address, untuk menunjukkan ini. Kemudian, from, dari tabel supplier, where country tidak sama dengan Kanada. Ini adalah tanda yang menginisialisasikan perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Maka outputnya akan terbentuk seperti ini. Ini itu adalah company atau perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Sudah ditampilkan ID-nya, nama perusahaan, alamatnya juga. Ada 29 data perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Selanjutnya pada kode B, tampilkan supplier dan yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Baik, di sini saya menampilkan semua kolomnya dari supplier, dari data supplier sesuai dengan soal. Jadi jawabannya itu kita select all atau bintang dari tabel supplier, where company name I like Modulus LTD Modulus. Di sini kita menggunakan I like karena supaya dia itu tidak case sensitif, itu tidak memperdulikan format kepenulisannya, maukah itu kapital atau tidak. Karena di sini kenapa saya menggunakan I like? Karena di sini soalnya itu menginginkan kita munculkan nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Nah, supaya muncul kita gunakan format I like. Maka di sini akan menampilkan output seluruh tabel dari supplier. Ada supplier ID, company name, contact name,
kontak title, address, dan masih ada lagi, cuman tidak ter-screenshot. Tapi yang di-highlight di kode soal ini, itu untuk menampilkan nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Maka dari kode program ini akan memunculkan output company name yang mengandung kata LTD. Ada Pavlova, Biscuits, dan Refrescos Americanas. Jadi ada 3 nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi kita tuliskan di kode soalnya itu kita akan menampilkan seluruh kolom dari tabel employee-nya. Karena juga ya gitu. Di sini saya memilih untuk menampilkan semua kolom dari tabel employees. Tapi apabila yang diinginkan itu cuma namanya, ya kita bisa menuliskan select kolomnya apa saja, kemudian from employees. Where left first name 1 kurang dari left last name 1. Kenapa di sini kita tuliskan left? Itu untuk indeksnya kita itu diambil dari kiri, kemudian indeks keberapa itu diambil dari indeks pertama. Indeks pertamanya yang mana aturan ini left first name 1 kurang dari left last name 1 itu menunjukkan syarat dari syarat yang soal inginkan untuk menampilkan huruf pertama last name, huruf pertama first name-nya yang lebih kecil, first name-nya huruf pertama yang lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Sehingga di sini output-nya itu ada last name dan first name-nya itu, yang mana first name-nya itu lebih kecil dari F. First name Janet, C, lebih kecil dari last name Leverling. Margaret lebih kecil dari Peacock. Jadi huruf pertamanya itu kita bandingkan. Lebih kecil yang mana? Kemudian jika di sini kemudian ditanya kok aneh ini lebih kecil daripada Dotsworth ini nggak ditulis di atas karena kan kita tidak mengurutkan eh, mengurutkan ini ya, tidak di order by. Jadi ya tetap mereka tertulisnya sesuai dengan ID mereka. Selanjutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya itu sama. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan syarat were left itu tadi. Kemudian di sini ada company name 1 untuk menunjukkan huruf awalnya. Nah, jadi aku ulangi lagi, saya ulangi lagi. Kita select all, sebenarnya bisa di-select beberapa kolomnya saja, tapi di sini saya memilih untuk menampilkan semua kolomnya dari tabel supplier, where left company name 1 sama dengan left contact name 1 yang menunjukkan syarat ini, where ini untuk menunjukkan syarat yang diinginkan dalam soal untuk menampilkan huruf depan company name dan yang sama dengan kontak name-nya. Sehingga bisa dilihat di sini hanya ada satu data yang mana company name-nya dan kontak name-nya itu memiliki huruf depan yang sama, yaitu Mayumis dan juga Mayumi Ohno. Depan-depannya sama, sama dengan M. Selanjutnya adalah question yang C, yaitu where kolom tipe tunggal. Ini questionnya tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Ini kita select dulu dari semua tabel dari tabel employee.
Where ini kan syarat ya, syarat hire date ini akan masuk tanggal masuknya itu lebih dari ini string 1992 12 ini. Kalau di sini kan dari lihat ya, 1993, 93, 94, udah lebih dari 1992. Selanjutnya, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari sebulan. Select semua kolom dari tabel order. Gimana kita ekstrak hari ya. Kalau yang tadi kan ekstrak year, jadi yang ambil tahunnya. Kalau ini hari. From A, ship day dikurangi order day. Jadi tanggal pengiriman dikurangi tanggal order dan lebih dari 10 hari. Ini kalau dilihat kan order date itu ya 4 Juli. 4 Juli. Ship day 16 Juli. 16 dikurangi 4 berapa? 12. Jadi lebih dari 10. Jadi masuk. Selanjutnya question yang D yaitu or. Sebab yang seperti yaitu or. Questionnya itu tampilkan produk yang discontinue atau yang kita select kolom dari produk di mana discontinue sama dengan itu atau unit stock sama dengan. Kalau or ini maksudnya diambil salah satu bukan kedua. Kalau N itu bisa dua-duanya. Kalau or itu salah satu. Selanjutnya tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Select semua kolom dari produk di mana reorder level kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Outputnya unit in stock lebih dari 100, ada itu ada 120. Ada levelnya kurang dari 10, jadi ada 0, 5. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Ini kita select first name, Tanda ini tuh untuk menggabungkan string dari kedua kolom name dan last name itu digabung, dialihkan sebagai nama lengkap. Di ekstrak tahun sekarang dikurangi tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Itu dialihkan sebagai usia dari tabel employee, di mana kita ekstrak lagi tahunnya sekarang dikurangi tahun lahir lebih dari 35 atau ini lebih dari 75, 2, 60, 86, ya lebih. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Select semua kolom dari employee di mana city dalam London, Seattle, dan Tacoma, London. Gitu. Pada question E ini, kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini kita akan menilai order date dan extract date from age shifted order date as hari pengapalan.
untuk menampilkan dua tersebut. From order, dari entity order, where order date itu lebih dari 1996, 12, 25, dan extract day from a ship date, order date, lebih kecil sama dengan 20. Ini untuk menentukan harinya itu kurang dari 20, dan ini untuk menentukan tanggalnya itu lebih dari tanggal tersebut. Nah, di sini outputnya itu ada 1996, bulan 12, tanggal 26. Lalu hari pengapalannya itu 8 hari, berarti kan di bawahnya tanggal 20. Ini juga di bawahnya tanggal 20, begitu pun seterusnya. Selanjutnya, kita juga diminta untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, kita select dulu discontinue dan unit in stock from product dari entity product, where discontinue sama dengan 1 and unit in stock lebih dari 0. Mengapa kok discontinue itu sama dengan 1? Karena discontinue itu kayak diinisialisasikan dengan true gitu loh. Makanya itu betul discontinue gitu. Dan unit in stock-nya itu lebih dari 0. Kita lihat di outputnya. Nah, di sini discontinue 1 semua nih. Dan unit in stock-nya ada 39, 17, 29. Pokok lebih dari 0. Selanjutnya, kita juga diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, di sini kita akan select product ID, unit price, from product, entity product, where product ID modulus 2 sama dengan 0, and unit price lebih dari 5. Mengapa kok di modulus 2? Karena kita kan ingin menampilkan ID yang genap. Gitu. Dan unit price-nya lebih dari 5, makanya unit price-nya dikasih tanda lebih dari. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini. Produk ID dan unit price. Produk ID-nya ada 2, 4, 6, 8. Nah, berarti kan sudah benar. ID-nya itu cuma yang genap saja. Lalu unit price-nya itu udah di atas 5 semua. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Bukan Batman. Nah, di sini kita select unit price from product dari entity product, where unit price Batman 5 and 10. Di antara 5 dan 10. Nah, outputnya ini tuh ada yang 10, 6, 9,2, 10, 9, 9,65. Nah, itu semua itu tidak sampai 10 dan antara 5 sampai 10, intinya begitu. Selanjutnya di sini kita diminta Selanjutnya pada question F ini kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabulkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, di sini kita select ship country dan order date, extract day from age, ship date, order date, as hari antara. Nah, ini tuh untuk mengecek nih, berapa sih harinya tuh gitu. Selisih dari ship date dan order date agar kita tahu oh ini sudah benar gitu. From order dari entity order, where order date itu lebih dari 1996, 12, 25. Misalnya di sini kan setelah tanggal tersebut gitu. Dan extract date from any ship date, order date between 20 and 30. Nah, ini nanti setelah dihitung, berarti nanti pokok di antara 20 sampai 30 hari saja. Nah, di sini outputnya itu ada, misal contoh di sini ada 1997, 1, 30. Tanggal 30 bulan Januari 97. Di ordernya pada 7 Januari bulan 7 Januari 97. Ini pengapalannya ya. Nah, ternyata hari antaranya itu 23 hari. Berarti kan memenuhi itu. Ini juga memenuhi dan ini memenuhi, semua pun memenuhi. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia
pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, kita select dulu ship country dan order date agar yang nanti muncul itu cuma ship country dan order date. From orders dari entity order, where lower ship country Brazil or lower ship country Italy, untuk mencari Brazil atau Italia. Lalu ini kan pada tanggal, berarti dan order date between 1996 sampai 1225 dan 1997 1225. Kita menggunakan depend agar mengetahui tanggal antara kedua tanggal ini, begitu. Lalu outputnya akan seperti ini. Di sini ada ship country dan order date. Ship country-nya ada Italia dan Brazil saja. Lalu order date-nya ini ada 1997, 13, 1797, 1497. Nah, di sini tidak ada yang sebelum 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Di question F ini, di kode F ini kita juga diminta untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, sini kita akan memilih select city karena Seattle dan New York itu berada di city. Lalu untuk mengetahui usia kita akan menggunakan higher date dan birth date. Higher date dan birth date nanti dimasukkan ke rumus ini, date part, year, age, higher date, birth date. From employees, where city, Seattle, or city, New York. Untuk mengetahui kalau ini tuh dari Seattle dan New York. Dan kalian kan ini yang berusia, ketika menggunakan dan. Dan that part, year, age, higher date, birth date, between 50 and 60. Di antara 50 dan 60. Dan ini adalah outputnya. Mengapa kok outputnya kosong? Karena untuk city sendiri yang ada cuma Seattle dan New York tidak ada. Lalu di Seattle itu tidak ada orang yang berusia 50 sampai 60 tahun. Selanjutnya lanjut ke modul 5 yaitu join. Nah, di kode pertama, di question pertama ini kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori barang. Nah, di sini kan kita menggunakan join. Jadi kita select dulu R untuk menginisialisasi produk S nama produk. Lalu R juga unit price S harga. Karena produk name dan unit price ini dalam satu entity sehingga mereka menggunakan inisialisasi yang sama. Lalu Y kategori name S kategori. Mengapa kok kategori name ini inisialisasinya berbeda? Karena kategori name berada di entity yang berbeda dari produk dan unit price. From kategori Y. Nah, ini merupakan entity yang menampung kategori name. Lalu kita join produk R. Nah, produk R itu ini entity yang berisi produk name sampai unit price tadi. On R kategori ID sama dengan Y kategori ID. Order by Y kategori name. Karena kan kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama kategorinya. Y ini kan inisialisasi untuk yang entity kategori. Mengapa kok ASC? Agar
dari kecil ke besar. Nah, ini outputnya. Nama kategorinya sudah, dan ini ada nama produk, harga, dan kategori. Di sini kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini kita akan menilai R common name as nama perusahaan. Nah, ini diinisialisasi dengan R, dan lalu Y order ID as ID transaksi, Y order date as tanggal pembelian. Mengapa kok ini inisialisasinya berbeda? Karena common name itu dalam satu entity akan dijoin dengan ini, order ID dan order date itu dalam satu entity, makanya inisialisasinya sama gitu. Lalu from customer R, join orders Y on Y customer ID sama dengan R customer ID. Order by R company name ASC. Mengapa kok menggunakan order by? Karena kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama perusahaan. Mengapa kok ASC? Karena kita mau pengurutannya itu dari yang paling kecil ke yang besar. Nah, di sini outputnya. Nah, di sini sudah nama perusahaannya sudah terurut dari abjad A. Lalu ada ID transaksi dan tanggal pembelian. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, kita select dulu R order ID as order, R order date as tanggal order, Y produk ID as ID barang. Nah, di sini kita kan gini, kenapa kok order ID dan order date ini dalam satu inisialisasi? Karena keduanya merupakan dalam sebuah entity. Sedangkan kenapa kok produk ID ini Y? Karena berbeda entity, makanya inisialisasinya berbeda. From orders R, dari order R dijoin ke order details Y on Y order ID dengan R order ID. Nah, outputnya yaitu kita akan tampilkan ID order, tanggal order, dan ID barang. Nah, sini ID-nya, tanggal, dan ID barangnya. Selanjutnya adalah subbab yang B, yaitu join select lebih dari dua tabel. Ini questionnya, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Kita select order ID, order date, itu depannya O, itu di alias tabel gitu. Oh, ini anggap aja alias dari tabelnya. Oh, tabel O, order gitu. Dan product name dan universe ini di tabel produk. P ini anggap aja alias tabel produk gitu. Dari tabel order. So, di join dengan order details, dimana order ID pada tabel order itu harus sama dengan order ID di tabel order detail. Lalu join tabel produk, dimana produk ID dalam tabel produk itu harus sama dengan produk ID di dalam tabel order detail. Outputnya ini ada order barang, terus tanggal ordernya, nama barang, serta harga barang yang terjual. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee bertugas.
kita select E. E ini anggap aja kan employee, tabel employee diinisialisasikan. First name, last name sebagai nama employee, nama lengkap employee, dan territory description dari tabel T. Diinisialisasikan dengan T. Dari tabel employee dijoinkan employee territory, di mana employee ID pada tabel employee harus sama dengan employee ID pada tabel employee territory. Dan join territories itu territory ID pada tabel territory itu harus sama dengan territory ID pada tabel employee territory. Itu harus ada yang sama untuk bisa di-join. Nah, outputnya ini nama employee itu tempat employee itu bertugas. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Kita select company name, company name itu sebagai nama perusahaan atau customer. Lalu order ID, order date itu nama ship name itu tabel menggunakan insersi code. Dari tabel order dijoin customer on customer ID pada tabel customer harus sama dengan customer ID pada tabel order. Nya nama customer, lalu order ID, order date, dan nama shipper yang mengirimkan barang. Selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Select ini company name nama supplier dari tabel supplier. Kategori name bagi kategori barang. Dari tabel kategori join tabel produk, di mana kategori ID dalam tabel kategori harus sama dengan kategori ID pada tabel produk. Dan lagi supplier ID pada tabel supplier harus sama dengan supplier ID pada tabel produk. Harus sama itu. Dan outputnya ini nama supplier dan kategori barang yang disuplai. Oke, yang selanjutnya ini kita masuk ke modul join, yaitu pada kode soal C nomor 5, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya itu beverage dan harganya di bawah 10 sen. Jadi kita di sini berarti bertujuan untuk menggabungkan tabel-tabel atau ya tabel-tabel kita joinkan, yang mana dengan syarat tabel-tabel tersebut itu memiliki relationship. Jadi kita select dulu nama atributnya dan juga tabelnya. Jadi di sini ada product name dari tabel produk. B itu inisialisasi dari tabel produk. Kemudian kita select lagi unit price dari tabel produk. Kita select lagi kategori name dari tabel kategori. From products, SP atau inisialisasi P dijoinkan dengan kategori sebagai inisialisasi C pada kategori ID dalam produk itu harus sama dengan kategori ID sama dengan kategori ID dalam tabel
kategori. Yang mana ini tuh menunjukkan relationship-nya. Kategori ID dalam tabel produk itu harus sama dengan kategori ID dalam tabel kategori. Where kategori name pada tabel kategori itu sama dengan string beverage dan unit price dari tabel produk itu kurang dari 10. Di sini where-nya itu untuk menunjukkan syarat produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10 sen. Di sini menggunakan N supaya datanya ini akan memunculkan data yang diinginkan soal apabila kedua syaratnya itu bernilai true, tidak salah satunya saja. Jadi outputnya ini hanya ada 2. Di sini menampilkan produk name, harganya, dan juga kategorinya. Sudah menampilkan yang sama-sama beverage dan menampilkan yang produknya itu bernilai di bawah 10. Jadi seperti ini. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi kita, seperti awal, kita select dulu kolom yang ingin kita munculkan. Ada nama perusahaan, company name dari tabel company, order ID dari tabel order, dan order date dari tabel order. Jadi ada 2 tabel yang kita gabungkan, kita joinkan. From customer, company name-nya itu yang dari customer. From customer yang diinisialkan C, join atau digabungkan dengan orders yang diinisialkan O, or pada tabel customer ID-nya itu harus sama dengan customer ID pada tabel O. Where country dalam tabel customer itu sama dengan USA dan di extract year from order date kurang dari 1997. Dan kita urutkan, kita order by, apa yang di order by itu order date, kolom order date dari tabel order. Jadi, where-nya itu menunjukkan syarat yang diinginkan dalam soal, yang menunjukkan yaitu perusahaan customer-nya, nama perusahaan customer-nya itu sama dengan USA, dan order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Ini kita kodekan dengan N, extract year from order date, tanggalnya kurang dari 1997. Karena yang diinginkan tahunnya sebelum 1997, maka kita extract year di sini, dan kita gunakan N supaya data yang muncul di sini itu memenuhi 2 nilai yang bernilai true, yaitu USA dan juga kurang dari 1997. Kemudian kita order by order date yang menunjukkan datanya itu dimunculkan terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Sehingga outputnya itu seperti ini. Ada company name dari customer-nya itu yang berasal dari USA, kemudian ada order ID yang dilakukan sebelum tahun 1997. Maka kita lihat, di sini ada 23 data yang tanggal pembeliannya itu sebelum tahun 1997, yaitu cuman ada di 1996. Oh ya, untuk tanggal terurutnya itu seperti ini. Ada bulan Oktober tanggal 8, bulan Oktober tanggal 15. Demikian
hingga data ke-23. Kemudian pada kode soal C, nomor 7, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Oke, jadi di sini kita select dulu. Yang ingin ditampilkan itu ada kontak name yang menunjukkan nama customer dari tabel customer tentunya. Kemudian ada order ID dari tabel order, order date dari tabel order, ship name itu dari tabel order juga, dan country-nya itu dari tabel employee, karena untuk menunjukkan negara asal employee. Dari from tabel customer diinisialkan C, join orders yang diinisialkan O, on customer ID tabel customer itu sama dengan customer ID pada tabel order. Dijoinkan dengan employees yang diinisialkan E, sehingga on employee ID pada tabel employee itu sama dengan employee ID pada tabel order. Where ship country pada tabel O itu sama dengan country pada tabel employee. Dan kita ekstrak year from order date lebih besar 1997. Kemudian ini di order by sebenarnya nggak diperlukan order by. Ini ya ini tidak diperlukan sebenarnya, cuman ya tidak apa-apa. Kita order by saja biar agak rapi juga. Oke, jadi nanti where-nya di sini itu saya menjoinkan 3 tabel yang mana untuk supaya bisa memenuhi syarat where-nya ini. Karena di sini syaratnya kan dia itu ingin nama shipper itu tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Sehingga yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee itu dituliskan where, ship country sama dengan country dari employee. Dan outputnya itu seperti ini. Ternyata ada yang dari USA, UK, itu, dan diekstrak year yang lebih besar dari 1997. Itu ada 1998 seperti ini. Dan ini tuh saya urutkan, ya terlihat rapi saja. Kemudian untuk produk yang harganya di antara range 5 hingga $10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Maka kita select nama kolomnya, ada company name dari supplier, unit price dari produk, kemudian kategori name dari tabel kategori. From supplier, dari tabel supplier, inisial S kita joinkan dengan produk inisial P pada supplier ID pada tabel supplier itu sama dengan supplier ID pada tabel produk. Kemudian kita joinkan kembali dengan tabel lainnya, kategoris diinisialkan dengan C pada kategori ID pada tabel kategori itu sama dengan kategori ID pada tabel produk. Jadi intinya itu kita itu menggabungkan tabel lebih dari 2 tabel. Where unit price dari tabel produk between 5 and 10. Kenapa formatnya itu seperti ini? Ini tuh untuk menunjukkan syarat yang memiliki range. Yang untuk menunjukkan produk yang harganya 5 hingga 10. Jadi kita tuliskan where ini kolom dari tabel apa
Kemudian between value and value. Kalau between ini sudah pasti memakai juga and. Kemudian nanti outputnya akan berupa seperti ini. Ada nama suppliernya. Nama suppliernya itu apa? Nama suppliernya itu bisa diambil dari kontak personnya juga sebenarnya. Cuma di sini saya memilih nama dari company-nya. Kemudian unit price-nya ini menampilkan nilai yang berada di range 5 hingga 10. Kemudian kategori namanya. Itu ada ini. Ada 12 data. Selanjutnya kita akan membahas di question D. Di question D kita diminta untuk jika E1 itu many dan E2 itu one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang belajar tabel E1 atau E2? Nah, di sini kita akan membuat E1 first name string spasi E1 last name S karyawan dan E2 first name spasi E2 last name S manager from employee 1. Ini berarti from ini dari yang many lalu dijoin ke yang one to employees E2 on E1 lepas itu E2 employee ID. Nah, untuk hasilnya itu ada karyawan dan manajer. Jadi ini terdapat karyawan, ada manajer. Nah, di sini ada Nancy Dafolio, itu karyawannya Andre Fuller. Nah, di sini kan ada Andre Fuller. Gitu. Ini adalah karyawannya. Begitu. Nah, di sini, salah. Selanjutnya adalah sebab yang D, yaitu self-join. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika E1 mini dan E2 one. Kita select E2 first name dan last name sebagai nama employee, E1 first name, E1 last name sebagai nama manager atau dari tabel employee. Tapi E2 dijoinkan dengan employee E1. E2 report sama dengan E1 employee. Outputnya Untuk di kode soal berikutnya, yaitu kode D di nomor 9, yang terakhir. Di sini diminta tampilkan nama lengkap bawahan, nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan, dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Aduh, gimana tuh ya? Jadi kita select dulu, kita di sini menggunakan istilah menggunakan inisial dua inisial, namun dia itu join dengan dirinya sendiri atau self join. Jadi di sini kita inisialkan ada E1 dan juga E2. Yang mana E1-nya itu untuk menunjukkan nama bawahan dan E2-nya itu untuk menunjukkan pimpinan. Kemudian kita select kolom first name, kita gabungkan dengan last name, sama-sama dari inisialisasi E1, S, inisial
sebagai nama bawahan. Kemudian kita buatkan lagi pimpinan, nama lengkap pimpinannya, yaitu first name dari E2, kita gabungkan dengan last name dari inisial E2, kita S sebagai pimpinan. From employees E1, write outer join employees E2 on employees E2 to employees dari inisial E2, yang mana on employee ID E2 pada tabel inisial employee 2 itu sama dengan reports to E1. Jadi di sini kita menjoinkannya itu menggunakan write outer untuk menghasilkan output yang apabila tabel yang kanan itu nilainya itu juga mencakup kebenaran ke tabel kiri E1-nya. Sehingga nanti outputnya itu akan seperti ini. Ada 2 kolom yang menunjukkan nama bawahan dan pimpinannya. Jadi, bawahan yang memiliki pimpinan itu ada 8. Dan pimpinannya di sini ada 2. Nah, di sini tentunya semua pimpinan itu pasti memiliki yang namanya bawahan. Tapi di sini itu ada lagi tuh data yang tertulis pimpinan tapi dia tidak punya bawahan. Itu bukan berarti dia itu pimpinan yang tidak memiliki bawahan, tapi dia itu adalah bawahan yang memimpin dirinya sendiri seperti itu. Makanya itu tertulis lagi di datanya. Sehingga saya ini outputnya itu ada 16 data. Karena yang bawahan itu tertulis kembali di sini. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih atas waktu dari para pembimbing. Dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari penjelasan kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.